Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyahu wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Rabbal alamin. Baik, adik-adik bawa buku LKS semuanya, pembelajaran IPS tema 4. Buka. Kalau nggak bawa ini, nah kakak kasih ini. Guys, balik. Nah, pembelajaran kali ini yaitu tema 4, berbagi pekerjaan. Nah, di sini adik-adik udah pernah mempelajari tentang tema 4, berbagi pekerjaan? Sudah. Berarti kita mengulang lagi ya. Nah, di sini sub 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran ke-1. Nah, dilihat lebih lanjutnya. Nah, di sini ada siswa kelas 6 SD 2 berkeliling di lingkungan sekitar sekolah. Bu guru meminta siswa mengamati jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolahan. Apa saja jenis-jenis pekerjaan yang mereka temukan? Yuk kita cari tahu, bacalah cerita berikut ini. Nah, di sini kan pembelajaran ke-1 yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini ada cerita tentang SD kelas 4 SD Duta, yaitu sama bukunya suruh berkeliling untuk melihat-lihat pekerjaan yang ada di sekitar sekolah. Nah, berhubungan kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggal. Kelompok Tiara mengunjungi toko mebel di depan sekolah. Toko mebel tersebut milik Pak Ujang. Pak Ujang menjual berbagai perabotan rumah tangga dari kayu. Pak Ujang membuat sendiri beberapa yang dijualnya. Berdasarkan informasi tersebut, Tiara menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang Pak Ujang lakukan adalah sebagai perajin kayu sekaligus pedagang mebel. Nah, di sini dari cerita yang telah diobservasi oleh kelompok Tiara. Nah, di sini di keliling sekolah ternyata, nah di situ kan ada gambar 1.1.1 yaitu adalah tokonya Pak Ujang. Nah, di situ Pak Ujang jualan apa? Mebel. Nah, di situ jadi di lingkungan sekolah ternyata ada toko mebelnya Pak Ujang. Di halaman selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Siapa yang tahu? Kegiatan dilakukan manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi itu juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Berdasarkan jenis-jenisnya, kegiatan ekonomi terdiri atas 3 jenis, yaitu apa aja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Konsumsi dan distribusi. Yang pertama, siapa yang tahu tentang produksi? Apa itu? Ayo Mas Faris. Produksi adalah usaha menghasilkan atau menambah kegunaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Nah, jadi produksi itu adalah usaha yang menghasilkan atau menambahkan kegunaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua tentang konsumsi. Ayo Mbak Arin. Tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan bagi memenuhi
Konsumsi itu seperti halnya kayak kegiatan memakai atau menghabiskan, seperti kayak kita padi itu termasuk konsumsi. Itu kita juga memakai, juga memakan, juga menghabiskan atau diproduksi oleh perusahaan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Padi kan itu akan jadi beras terus jadi nasi. Itu adalah kebutuhan pokok manusia. Yang ketiga yaitu distribusi. Ayo Mbak. Distribusi adalah usaha menyalurkan atau menyebarluaskan hasil produksi kepada anggota masyarakat. Nah, distribusi yaitu usaha menyalurkan atau menyebarluaskan hasil produksi kepada anggota masyarakat. Seperti halnya kayak padi itu nanti di PP, terus habis di PP nanti di seleb. Kalau habis di seleb terus kan dijual, sama aja dengan menyebarluaskan hasil produksi kepada anggota masyarakat. Nah, di situ ada gambar 1.1.3. Itu tentang apa itu? 1.1.3. Nah, ya, itu termasuk kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan penduduk daerah pantai. Apa gunanya pantai untuk penduduk di daerah situ? Nah, nelayan, bisa nelayan, petani garam, terus apa? Sehingga penduduk dapat dengan mudah menangkapnya. Nah, di situ ada gambar lagi yang 1.14. Itu tentang apa itu? Petani. Masa petani itu? Itu dataran tinggi teh. Ya, itu tentang teh. Nah, di situ adalah contoh kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi, yaitu pemetik teh. Penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya bekerja pada bidang petani dan perkebunan. Sebagai petani dan buruh perkebunan, mereka memanfaatkan tanah yang subur dan suhu udara yang dingin untuk bercocok tanam. Nah, di sini di tanah yang dataran tinggi itu kan pasti kan kebun teh, kan kalau dingin kan kebun teh. Nah, di situ berbagi pekerjaannya itu sangat banyak. Ada yang nanti yang memproduksi, ada yang memetik, ada yang mengumpulkan, ada yang bertanam. Nah, di situ itu namanya berbagi pekerjaan. Apalagi kalau di lingkungan masyarakat itu sangat penting. Nah, di sini terus ada tentang cerita tentang menjaga kelestarian sumber daya hutan. Ayo coba dibaca Mbak Tata, kalimat pertama. Keseimbangan alam. Ini loh. Pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan. Keseimbangan alam adalah suatu keadaan di mana terjadinya interaksi antara organisme atau antara organisme dengan alam sekitar. Terjadi secara seimbang dan stabil sehingga akan terbentuk harmonisasi antara makhluk hidup dengan alam. Terus Persediaan kayu di Indonesia yang makin berkurang merupakan contoh kurangnya menjaga keseimbangan alam. Hal tersebut disebabkan penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan tanpa disertai usaha penanaman kembali. Di sisi lain, kebutuhan bahan kayu untuk bahan atau baku industri semakin meningkat. Sementara luas hutan di Indonesia harus terus berkurang akibat pengalihan fungsi hutan menjadi permukiman atau perkebunan. Pengambilan kayu di hutan secara berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Tanah di hutan tersebut tidak akan
mampu menahan air hujan. Saat hujan deras, air hujan akan langsung mengalir ke dataran yang lebih rendah. Akibatnya akan terjadi bencana banjir pada musim hujan. Setelah itu, aliran air ke dataran rendah juga bisa membawa butiran tanah di lapisan paling atas. Jika hal ini terjadi, dapat menyebabkan bahaya longsor. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya, menjaga keseimbangan ekosistem di hutan bertujuan agar tidak terjadi kerusakan hutan dan mencegah bencana alam. Penting bagi kita juga untuk melestarikan sumber daya hutan. Melestarikan sumber daya hutan bertujuan agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Nah, dari cerita yang udah dibacakan oleh Mbak Tata, di situ kan ada gambar 1.1.5. Nah, di situ gambarnya tentang apa itu? Hutan, penebangan hutan. Itu hutan gundul. Jadi manusia itu jangan sampai menebang hutan dengan sembarangan. Akibatnya akan mengakibatkan terjadi bencana alam, yaitu tentang banjir, longsor. Kenapa kok banjir? Karena tanaman-tanaman akar-akar tanaman tidak bisa menyerap air karena tanamannya sudah mati, karena udah gundul, jadi tidak ada tanaman. Akan mengakibatkan banjir juga. Air akan turun langsung ke dataran rendah. Jadi langsung turun ke dataran rendah. Terus contohnya yang seperti dibacakan oleh Mbak Tata, yaitu contohnya harus menjaga keseimbangan ekosistem di hutan untuk bertujuan agar tidak terjadi kerusakan hutan dan mencegah bencana alam. Nah, jadi itu penting untuk menjaga ekosistem alam di hutan. Terus ini nanti ada soal, nanti dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu tentang cerita yang selanjutnya yaitu memberikan pendapat tentang tokoh cerita. Di sini ada cerita. Nah, di sini sebelum cerita itu ada gambar. Yang pertama itu gambar apa itu? Gambar apa itu? Yang atas? Tuh, bambu. Yang atas itu ada bambu. Nah, di situ bambu itu ada manfaatnya, ada manfaat kerajinan. Yang pertama, bisa buat apa? Buat tas dari bambu, buat tas-tasan ya, tas-tasan. Ya, buat bisa kayak atap rumah, gedek namanya, gedek. Buat anyaman. Nah, terus bisa buat tempat duduk gitu. Jadi manfaat bambu sangatlah banyak. Cerita selanjutnya dibacakan Mbak. Dibacakan tentang jujur berbuah manis. Seorang laki-laki bolak-balik hutan, sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Ternyata benar, ia mencari kopinya yang hilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik menyusuri jalan di hutan untuk mencari. Akan tetapi bapaknya belum juga ditemukan. Hari semakin senja, akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, laki-laki itu bersedih. Laki-laki itu bekerja sebagai tukang kayu. Dia tidak akan bisa mencari nafkah tanpa bapak. Dia juga tidak memiliki uang untuk membeli kapak baru. Sesampainya di rumah, ia hanya duduk termenung di teras. Tiba-tiba datang orang asing mendekatinya. "Mengapa kau terlihat sedih?" tanya orang asing itu. "Aku kehilangan kapakku," jawabnya. "Oh, kebetulan aku menemukan kapak ini di hutan. Mungkin ini milikku," kata orang asing sambil menodongkan sebilah kapak emas. Laki-laki itu memperhatikan kapak itu, kemudian
kemudian berkata, bukan ini bukan milikmu, kalau yang milikmu, kata orang asing sambil menunjukkan sebilah kapak perak. Oh bukan, kapak ini juga bukan milikmu, aku tidak mungkin memiliki uang membeli kapak perak seperti ini. Lagi-lagi itu menolak. Kalau kapak ini rasanya milikmu, aku menemukannya di hutan, kata orang asing sambil menunjukkan sebilah kapak besi. Ya benar, ini memang kapak milikku. Syukurlah aku bisa kembali bekerja mencari kamu. Terima kasih, kata laki-laki itu dengan senang. Ambillah ketiga kapak ini. Aku senang bertemu dengan orang jujur. Aku mau menghadiahkan kapak emas dan kapak perak ini untukmu, kata orang asing itu. Tukang kayu sangat senang mendapat hadiah kapak emas dan kapak perak. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada orang asing itu. Nah, dari cerita yang dibaca oleh Mbak Dista. Nah, di sini kan jujur berbuah manis, ini buku pembelajaran bahasa Indonesia. Jujur berbuah manis. Siapapun yang akan jujur pasti akan mendapat manisnya. Jadi kalau ini kan ada seorang laki-laki yang kehilangan kapak. Ini orang laki-laki yang menemukan kapaknya itu mengetes dia, apakah ini punyamu? Sebenarnya yang dikasih tahu ini bukan punya dia, mengetes apakah ini punyamu, apakah dia jujur. Ternyata dia jujur. Dikasih lagi yang perak, apakah ini punyamu? Dia bilang tidak lagi, ternyata dia masih jujur. Terus dia dikasih punya dia yang asli, ternyata dia jujur, bilang jujur kalau ini punyanya, terus dikasih hadiah. Nah, emas itulah, berbuah manislah itu yang dinamakan apa? Berbuah manislah itu yang dinamakan suatu imbalan. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran IPS tema 4 berbagi pekerjaan? Udah paham semuanya? Kalau udah paham, coba kerjakan halaman 6. Halaman 6 yang bawah. Iya. Ini pulpennya. Enggak bawa. Pakai lagi dulu. Enggak bawa. Pakai lagi dulu. Ayo dikerjakan dengan sangat teliti. Ayo dikerjakan, Mas Faris ini. Tulisan
Bisa Mas Faris? Alhamdulillah. Karin. Udah? Mbak Firna udah? Itu jangan ini gue tak terbiasa kan. Udah Mas Faris, ayo Mas Faris. Setelah terima. Nah, 10 menit. Udah Mas. Buka kita gitu. Ya, kita bahas soalnya karena udah semuanya. Soal yang pertama, nomor 1. Mengapa persediaan kayu kini semakin berkurang? Mengapa? Ayo jawabannya Mbak Tata coba. Karena penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan. Karena penebangan hutan secara berlebihan akibatnya menjadi hutan gundul dan tidak ada persediaan kayu dan persediaan kayu semakin berkurang. Nomor 2, apa yang terjadi apabila penebangan hutan dilakukan secara berlebihan? Akan mengganggu keseimbangan ekosistem di hutan. Akan mengganggu keseimbangan ekosistem di hutan. Kalau jawabannya mirip berarti benar. Terus juga akan mengganggu apa ya? Kayak mengganggu apa? Ya, mengganggu hewan. Hewan akan menjadi punah karena tidak ada tempat tinggal. Terus nomor 3, apa hubungan antara banjir dan hutan gundul? Apa hubungannya? Banjir yang terjadi karena musim hujan dan hujan gundul terjadi pengambilan kayu secara berlebihan. Dan dua-duanya itu saling bersangkutan. Kalau hutannya gundul akan menjadikan banjir dan longsor. Nah, dari sini ada pertanyaan. Dari pembelajaran kali ini ada pertanyaan yang belum dimengerti. Beneran? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah ini nanti ada soal-soal lagi, nanti dikerjakan di rumah ya. Buat belajar dan jangan lupa ini nanti dipelajari. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin Mas, ayo berdoa bersama-sama. Tanya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kakak. Bila ada ucapan ataupun tingkah laku kakak yang tidak mengenakan kalian, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.